Langit di atas terowulan tampak labu. Matahari tertelan bayangan hitam yang pelan-pelan menutup cahayanya. Gerhana itu disambut sunyi. Tak ada kokok ayam. Tak ada gong dipukul di pendapa kerajaan. Hanya desir angin yang membawa bau dupa terbakar dari arah istana. Di ruang dalam, Prabu Brawijaya duduk di singgasana emas yang mulai kusam. Di sampingnya berdiri seorang tua bersorban abu-abu. Matanya tajam. Sorotnya seperti menembus dinding masa depan. Dialah Sabdo Palonoyo Genggong, sang pameling, penasihat batin terakhir kerajaan Majapahit. Kanjeng Prabu, ucap Sabdo Palon dengan suara rendah namun tegas. Tanda di langit ini bukan semata gerhana, melainkan pertanda zaman yang berganti. Cahaya akan berpindah, dan tanah Jawa akan mencari keseimbangannya kembali. Raja menarik napas panjang. Apakah Majapahit akan benar-benar runtuh? Sabdo Palon. Sabdo Palon menatap ke arah barat, di mana cahaya surya terakhir mengintip di balik awan hitam. Yang runtuh bukan negerimu, tapi paham yang kau junjung. Yang datang bukan musuhmu, tapi saudaramu dengan nama berbeda. Brawijaya terdiam. Di luar, suara pasukan Islam dari Demak mulai terdengar di kejauhan. Di antara kepulan debu perang, Ki Tumenggung Arya Lodra, panglima tua kerajaan, berlari membawa kabar kekalahan. Ia bersujud di hadapan raja. Ampun, Kanjeng Prabu, benteng Wirasaba telah jatuh. Banyak prajurit menyerah tanpa perlawanan. Brawijaya menatap kosong. Ia tahu Majapahit takkan bertahan. Ia memandang Sabdo Palon dengan lirih. Lalu, apa yang harus kulakukan? Sabdo Palon menunduk. Yang perlu kau lakukan hanyalah menerima putaran jagat. Aku akan pamit, mengikuti jalanku sendiri. Tapi dengarkan sumpahku. Kelak, ketika tanah Jawa kembali melupakan jati dirinya, aku akan datang lagi. Lodra menatap penasihat tua itu dengan rasa campur aduk antara kagum dan takut. Ia pernah mendengar bisik-bisik bahwa Sabdo Palon bukan manusia sepenuhnya. Separuh roh tanah Jawa, separuh manusia yang diberi tugas menjaga keseimbangan dunia. Malam itu, gerhana usai, tapi cahaya tak sepenuhnya kembali. Di tengah kabut dini hari, Sabdo Palon berjalan menuju hutan di barat, melewati ladang padi dan sungai kecil yang mengalir tenang. Setiap langkahnya seperti menenggelamkan bunyi alam. Ia berhenti di tepi lembah, menatap langit, lalu berkata pelan, 9 purnama setelah hari ini, Majapahit tinggal nama. Tapi sabdaku akan hidup lebih lama dari batu. Arya Lodra mengikutinya diam-diam. Ia melihat Sabdo Palon menancapkan tongkat kayunya ke tanah, dan dari sana keluar cahaya kebiruan, melingkar seperti pusaran air. Lodra hendak mendekat, tapi cahaya itu semakin terang, lalu lenyap bersama sosok sang pameling. Yang tersisa hanyalah tongkat kayu yang terbakar di ujungnya. Sejak malam itu, Ki Tumenggung Arya Lodra bersumpah akan mencari makna dari sabda yang ditinggalkan. Ketika Majapahit benar-benar runtuh, dan para bangsawan beralih keyakinan, Lodra menyepi di pinggir Bengawan Solo, menulis segala kenangannya dalam daun lontar. Di akhir tulisannya, ia menulis satu kalimat yang kelak menjadi pembuka dalam babat tanah Jawi. Ketika cahaya berpindah, Sabdo Palon lenyap, namun suaranya tetap bergaung di hati orang Jawa. Kabut tipis menggantung di atas Bengawan Solo. Di tepi sungai yang berliku seperti naga tidur itu, Ki Tumenggung Arya Lodra menyalakan dupa di depan batu besar yang ia yakini menjadi tempat Sabdo Palon lenyap dari dunia fana. Sudah 7 tahun berlalu sejak Majapahit runtuh, dan dunia baru bernama Demak Bintoro kini tumbuh di atas puing kejayaan lama. Lodra hidup menyendiri di sebuah gubuk kecil di kaki Bukit Kendheng. Rambutnya memutih, janggutnya memanjang, namun matanya masih menyala dengan semangat yang sama seperti ketika ia pertama kali melihat Sabdo Palon menghilang ke dalam pusaran cahaya. Setiap malam, ia bermeditasi di pinggir sungai, menunggu isyarat dari sang pameling. Banyak yang menyebutnya gila. Para nelayan yang lewat sering melihat bayang-bayang biru di sekitar gubuknya, atau mendengar suara gamelan lirih di tengah malam. Tapi bagi Lodra, semua itu bukan kegilaan, melainkan panggilan. Malam itu, bulan sabit tergantung rendah. Angin berhenti berembus.
Air bengawan yang biasanya beriak kini tenang seperti kaca. Dari dalam kegelapan, muncul sosok berbalut kabut, tinggi, berjubah kelabu, dengan sorot mata setajam senjata pusaka. Lodra bersujud, tubuhnya bergetar. Apakah benar engkau, sang pameling? Sosok itu mengangguk pelan. Suaranya bergema lembut tapi berat, seperti datang dari segala arah sekaligus. Arya Lodra, engkau masih setia menunggu. Majapahit telah lenyap, dan zaman baru telah dimulai. Tapi ingatlah, ini baru permulaan dari putaran besar. Lodra menahan napas. Katakan padaku, Guru, apa arti sumpahmu dulu? Tentang kembalinya engkau 500 tahun kemudian. Sabdo Palon menatap langit. Di sana, bintang-bintang berputar seperti roda besar. Zaman akan berulang sebagaimana jagat berputar. Apa yang kalian sebut agama baru hanyalah wajah lain dari kebenaran lama. Namun, kelak manusia akan melupakan jati dirinya. Ketika tanah Jawa kembali dirundung kegelapan batin, aku akan bangkit, bukan sebagai manusia, tapi sebagai kesadaran yang menuntun mereka kembali ke cahaya. Lodra menatap penuh takjub. Apakah aku akan menyaksikannya? Tidak, jawab Sabdo Palon lembut. Tapi kau akan menulis jejakku, dan tulisanmu akan hidup lebih lama dari jasadmu. Cahaya di tubuh Sabdo Palon mulai meredup. Ia menatap Lodra sekali lagi. Aku beri engkau warisan, bukan harta, tapi sabda. Jagalah ia dalam hati, dan jangan sampai kau biarkan kata-kata ini hilang ditelan perubahan. Kemudian ia mengangkat tangan ke langit. Udara bergetar, dan dari arah sungai terdengar suara gamelan yang seolah dimainkan oleh ribuan tangan tak terlihat. Dalam gema itu, suara Sabdo Palon mengumandang. Aku Sabdo Palon, pameling tanah Jawa. Aku menepi bukan karena kalah, tapi karena zaman belum siap. 5 abad akan berlalu, dan aku akan kembali. Ketika sabda dilupakan, dan manusia tak lagi mengenal asalnya. Lodra meneteskan air mata. Di hadapannya, sosok Sabdo Palon perlahan lenyap, berganti dengan sinar biru yang melingkar di udara, lalu masuk ke dalam dada Lodra. Tubuhnya bergetar hebat, matanya terbuka lebar, dan untuk sesaat ia melihat gambaran aneh, kota besar dengan menara tinggi, orang-orang berpakaian asing, dan langit yang dipenuhi cahaya besi. Apa ini, Guru? Serunya ketakutan. Namun suara Sabdo Palon menjawab lembut dalam pikirannya. Itu masa depan. Dan di sanalah sabdaku akan berusaha berbicara lagi. Ketika ia sadar, malam sudah berganti fajar. Tubuhnya terasa ringan, tapi di dadanya kini terasa ada gema yang tak pernah padam. Ia menatap air sungai yang memantulkan wajahnya, dan sejenak, ia melihat bayangan Sabdo Palon di dalam pantulan itu, tersenyum samar. Sejak hari itu, Arya Lodra mulai menulis naskah dengan tinta arang di atas daun lontar. Ia menuliskan kisah Sabdo Palon, sumpahnya, dan nubuat tentang kembalinya sang pameling di masa depan. Naskah itu ia sebut Serat Pameling Jawa. Namun, ketika ia tengah menulis lembar terakhir, angin besar datang dari arah timur, meniup lampu minyak di gubuknya hingga padam. Dari kegelapan, terdengar bisikan lembut. Sembunyikan tulisanmu, Lodra. Belum waktunya dunia membaca sabdaku. Lodra menuruti perintah itu. Ia menggali tanah di bawah pohon beringin besar di tepi Bengawan, lalu mengubur serat itu dalam kendi tanah liat. Setelah selesai, ia menatap langit dan berbisik. Jika benar engkau akan kembali, biarlah aku menjadi penjaga sabdamu walau dalam diam. Di kejauhan, fajar menyala kemerahan. Dan di atas permukaan Bengawan Solo, bayangan Sabdo Palon tampak berjalan perlahan menuju kabut, seolah menapaki batas antara dunia manusia dan dunia roh. Di hari itu pula, Arya Lodra sadar, sumpah Sabdo Palon bukan sekadar nubuat, melainkan panggilan bagi siapapun yang kelak membaca babat Tanah Jawi, untuk mengingat kembali jati diri Tanah Jawa yang sejati. 3 tahun telah berlalu sejak itu Menggung Arya Lodra mengubur Serat Pameling Jawa di tepi Bengawan Solo. Ia hidup berpindah-pindah, dari desa ke desa, menyamar sebagai petani dan tabib kampung. Namun di balik kesederhanaan itu,
Hatinya terus dirundung satu kegelisahan. Pesan terakhir Sabdo Palon tentang tempat rahasia di timur, tempat di mana napas tanah Jawa disembunyikan. Suatu malam, dalam tapanya di tepi sungai, Lodra bermimpi. Ia melihat sosok Sabdo Palon berdiri di bawah pohon besar, dengan latar laut berwarna keperakan. Suara sang pameling terdengar bergema di antara ombak. Pergilah ke timur, ke tanah yang belum lahir dari zaman. Di sanalah aku menanam sabda yang belum tumbuh. Ketika terbangun, Lodra tahu arah yang dimaksud. Alas Purwo, hutan wingit di ujung timur Jawa, tempat para pertapa mencari wahyu dan roh leluhur bersemayam. Maka berangkatlah ia, membawa sebilah keris pusaka peninggalan Majapahit dan kendi berisi air suci dari Bengawan. Perjalanan panjang itu memakan waktu berbulan-bulan. Ia melewati sawah yang telah dikuasai Demak, desa-desa yang kini bersuara azan, dan reruntuhan pura tua yang tertelan belukar. Dalam setiap langkahnya, ia merasakan perubahan zaman yang disabdakan oleh sang pameling. Agama berganti, bahasa berubah, tapi bayangan masa lalu tetap menempel pada setiap batu dan pepohonan. Ketika akhirnya sampai di tepi alas Purwo, hawa dingin menyambutnya. Hutan itu tampak hidup, setiap daun seolah berbisik, setiap angin membawa nama-nama kuno. Lodra menunduk hormat sebelum melangkah masuk. Ia tahu, tempat itu bukan sekadar hutan, melainkan batas antara dunia kasat mata dan alam halus. Di tengah perjalanan, ia bertemu seorang perempuan tua berpakaian lusuh namun bermata terang. Perempuan itu muncul tiba-tiba di antara pepohonan, sambil membawa kendi berisi air laut. "Ki Lodra," katanya tanpa diperkenalkan. "Apa yang engkau cari di tempat yang bahkan cahaya takut menjejak?" Lodra menatapnya heran. "Bagaimana engkau tahu namaku?" Perempuan itu tersenyum samar. "Namamu terucap di antara desir angin. Semua yang hidup di alas Purwo tahu siapa yang datang membawa sabda." Lodra berlutut. "Aku mencari jejak Sabdo Palon. Aku ingin memahami makna sumpahnya." Perempuan itu menatap jauh ke arah timur, ke arah laut selatan yang samar terlihat di kejauhan. "Sabdo Palon tak meninggalkan wujud di sini, tapi meninggalkan gema. Siapa yang berani mendengar, harus siap kehilangan separuh jiwanya." "Jika itu harga untuk memahami kebenaran," jawab Lodra mantap, "aku rela." Perempuan itu mengangguk. Ia menunjuk arah timur. "Ikuti jalur pohon beringin yang tumbuh di atas batu. Di sanalah gerbangnya." Lodra berjalan menembus semak, mengikuti petunjuk itu. Udara semakin berat. Ia merasa seperti berjalan di dalam air, setiap langkah penuh tekanan. Di depan, tampak sebuah batu besar berbentuk lingkaran dengan akar beringin menjalar menutupi sebagian permukaannya. Di tengah batu itu, terukir simbol menyerupai cakra yang berputar. Ketika ia mendekat, suara gaib menggema dari segala arah, bukan suara manusia, melainkan gabungan gumam, kidung, dan desir angin yang membentuk bahasa tak dikenal. Tubuh Lodra bergetar. Ia menancapkan kerisnya ke tanah, menunduk, dan berseru, "Jika benar ini tempat warisan Sabdo Palon, tunjukkan aku jalan." Sekejap kemudian, tanah bergetar. Akar beringin terangkat, membentuk gerbang cahaya kehijauan. Lodra melangkah masuk, dan dunia di sekitarnya berubah. Ia tak lagi berada di hutan, melainkan di sebuah padang luas bercahaya remang, dengan langit berwarna tembaga. Di kejauhan, berdiri bayangan sosok tinggi berjubah, membawa tongkat yang memancarkan sinar biru. Sosok itu tidak berkata apa-apa. Ia hanya mengulurkan tangannya, dan di udara muncul lambang lingkaran dengan 3 titik di tengahnya. Lodra mengenalinya, simbol yang sama terukir di kerisnya. Ia pun meniru gerakan itu, menempelkan tangannya pada lambang tersebut. Seketika, kilatan cahaya menyilaukan matanya. Dalam sekejap, ia melihat kilasan waktu, Majapahit yang agung, Demak yang tumbuh, Mataram yang akan datang, dan negeri-negeri jauh dengan perahu besi dan menara tinggi. Di antara semua itu, suara Sabdo Palon bergaung. "Aku tidak pergi. Aku hanya bersembunyi dalam kesadaran orang Jawa. Siapapun yang mengingat, itulah aku." Ketika sadar kembali, Lodra sudah terbaring di tepi hutan.
Perempuan tua itu sudah tak ada. Di tangannya kini tergenggam sebutir batu kecil berwarna hijau kebiruan. Batu yang memancarkan cahaya halus bila disentuh. Ia tahu, itulah tanda bahwa ia telah menyentuh bayangan Sabdo Palon. Dengan langkah lemah tapi mantap, ia meninggalkan alas Purwo. Ia tak lagi mencari sang pameling di luar dirinya, karena kini ia tahu, Sabdo Palon bukan sekadar tokoh masa lalu, melainkan gema abadi dalam hati setiap anak Jawa. Namun di kejauhan, dari balik pepohonan, sosok perempuan tua tadi menatap kepergiannya sambil berbisik. Jalanmu baru separuh, Ki Lodra. Masih ada rahasia yang tertulis di batu Watu Gilang. Dan dari arah laut, suara gamelan samar kembali terdengar, seolah mengantar langkah sang penjelajah menuju babak berikutnya. Langit siang tampak pucat ketika Ki Tumenggung Arya Lodra meninggalkan alas Purwo. Ia berjalan tanpa arah selama berhari-hari, membawa batu hijau pemberian gaib dari hutan itu. Batu itu terasa hangat di genggamannya, seolah memiliki denyut seperti jantung manusia. Ia tidak tahu harus kemana, sampai suatu malam dalam tidurnya, ia mendengar suara Sabdo Palon bergema di dalam pikirannya. Pergilah ke tanah batu yang bercahaya di bawah rembulan. Di sanalah rahasia sabdaku ditulis, tak dengan tinta, tapi dengan cahaya. Ketika ia terbangun, matanya tertuju pada langit. Di arah barat laut tampak gunung menjulang, Gunung Watu Gilang, tempat yang dalam legenda disebut-sebut menyimpan batu berbentuk meja besar, di mana raja-raja Jawa dahulu melakukan sumpah perjanjian dengan langit. Ia pun berangkat ke sana. Perjalanan melewati lembah dan desa-desa tua yang mulai ditinggalkan. Di sepanjang jalan, ia bertemu para pengembara yang berbicara tentang munculnya kekuasaan baru di Demak, tentang perubahan keyakinan, dan tentang masa depan tanah Jawa yang belum pasti. Lodra mendengar semua itu dengan hati getir, sebab ia tahu zaman memang tengah berputar, sebagaimana telah disabdakan Sabdo Palon. Beberapa minggu kemudian, ia tiba di kaki gunung. Udara di sana dingin dan lembab. Kabut turun setiap sore, menutupi pepohonan dengan selimut tipis. Di desa kecil yang terletak di lereng gunung, orang-orang menyambutnya dengan waspada. Mereka memanggilnya Ki Ajar, karena pakaiannya seperti pertapa. Di antara penduduk desa itu, ada seorang pemuda bernama Jakarendra, anak penjaga hutan yang cerdas namun keras kepala. Dialah satu-satunya yang berani berbicara langsung kepada Lodra. Ki Ajar mencari apa di Gunung Wingit itu? Tak ada apa-apa di sana selain batu besar dan suara angin. Lodra tersenyum. Justru karena angin dan batu, aku datang. Keduanya menyimpan rahasia yang belum dimengerti manusia. Malam itu, Lodra bermalam di rumah keluarga Jakarendra. Saat api unggun padam, ia mengeluarkan batu hijau dari kantongnya. Batu itu bersinar lembut, menerangi wajah mereka berdua. Rendra menatapnya takjub. Apakah itu mustika, Ki? Bukan. Ini hanya tanda dari sesuatu yang lebih tua dari Majapahit. Keesokan harinya, Lodra meminta Rendra menuntunnya ke puncak Watu Gilang. Mereka mendaki sejak pagi hingga menjelang senja, menembus hutan lebat dan batu terjal. Ketika akhirnya sampai di puncak, Lodra terpaku. Di hadapannya terbentang batu besar, rata seperti meja, dengan permukaannya berkilau kehijauan. Di atas batu itu, seolah ada cahaya yang menari-nari, membentuk huruf-huruf samar. Ia berlutut, menyentuhkan batu hijau pemberiannya ke permukaan Watu Gilang. Seketika cahaya itu menyatu, dan simbol-simbol kuno mulai tampak jelas. Huruf-huruf itu bukan aksara Jawa, bukan Sanskerta, bukan Arab, melainkan tulisan bercahaya yang berubah bentuk setiap kali ia berkedip. Rendra ketakutan, namun Lodra tetap tenang. Suara gaib terdengar dari dalam batu, seperti ribuan bisikan yang menyatu menjadi satu. Inilah kitab sabda, tak tertulis di kertas, tapi di cahaya bumi. Bacalah dengan mata batin, bukan dengan mata kepala. Lodra menutup matanya. Seketika ia melihat bayangan sejarah terlukis di benaknya. Kerajaan-kerajaan yang lahir dan jatuh, darah yang tumpah di tanah Jawa, dan di atas semuanya, sosok Sabdo Palon berdiri memegang tongkat bercahaya. Kau telah melihat kebenaran zaman, suara itu berkata.
Catatlah dalam hatimu, tanah Jawa akan lahir kembali 3 kali. Pertama dalam kejayaan, kedua dalam kehancuran, ketiga dalam kesadaran. Ketika Lodra membuka mata, ia menemukan dirinya menangis tanpa sadar. Batu di tangannya retak perlahan, seolah tugasnya telah selesai. Ia memandang Rendra yang berlutut ketakutan di sampingnya. Jangan takut, anak muda. Batu ini bukan kutukan, melainkan pengingat. Suatu saat, keturunanmu akan membaca kembali sabda ini. Mendadak langit bergetar. Petir menyambar tanpa suara, dan dari celah awan muncul cahaya seperti pusaran. Angin berhembus kuat hingga daun-daun beterbangan. Dalam pusaran itu, sesosok bayangan muncul, samar tapi agung. Sabdo Palon kembali menampakkan diri, kali ini tidak hanya sebagai roh, melainkan cahaya berbentuk manusia. Arya Lodra, suaranya bergema, engkau telah menemukan kitabku, tapi jangan biarkan ia menjadi alat ambisi. Sebarkan sabda ini lewat laku, bukan lewat mulut. Lodra bersujud. Guru, apakah tugas hamba telah selesai? Sabdo Palon tersenyum tipis. Belum. Ada satu lagi yang harus kau pahami, bahwa ilmu tanpa pengorbanan hanyalah kesia-siaan. Pergilah ke Gunung Lawu. Di sana, pengetahuanmu akan diuji oleh yang menjaga rahasia terakhir. Lalu cahaya itu menghilang, meninggalkan keheningan. Batu-batu gilang kini redup, seolah telah menutup dirinya kembali. Ki Lodra menatap Jakarendra, lalu berkata pelan, apapun yang terjadi, jangan pernah lupakan malam ini. Bila kelak keturunanmu membaca kisah ini, mereka akan tahu dari mana asal kesadaran Jawa itu tumbuh. Mereka turun gunung dalam diam, hanya ditemani bunyi jangkrik dan desir angin malam. Di langit, rembulan tampak purnama, cahaya utuh yang menandakan satu babak telah usai, dan babak baru menunggu di lereng Gunung Lawu. Setelah meninggalkan Watu Gilang, Ki Tumenggung Arya Lodra menuruni lereng gunung dengan hati yang berat. Cahaya sabda Sabdo Palon masih terngiang di dalam benaknya. Pergilah ke Gunung Lawu. Di sana pengetahuanmu akan diuji. Namun untuk sampai ke Lawu, ia harus melintasi lembah, menyeberangi sungai besar, dan menempuh perjalanan berhari-hari. Bersama Jakarendra, pemuda desa yang kini menjadi pengikutnya, Lodra berjalan mengikuti aliran Bengawan Solo yang panjang dan berliku. Airnya berwarna perak di bawah sinar bulan, seolah menjadi cermin bagi langit dan segala rahasia di atasnya. Setiap malam, mereka berhenti di tepi sungai. Lodra duduk bersila, membaca kidung kuno peninggalan Majapahit yang masih ia hafal. Rendra, yang awalnya hanya ingin tahu, lama-lama ikut tenggelam dalam keheningan itu. Di bawah cahaya bintang, dua generasi yang terpisah oleh zaman kini duduk bersama, guru dan murid, masa lalu dan masa depan. Suatu malam, saat kabut turun tebal, mereka melihat sinar aneh di tengah sungai. Bukan pantulan rembulan, melainkan cahaya biru yang berputar pelan di permukaan air. Rendra gemetar. Ki, apakah itu hantu air? Lodra menggeleng perlahan. Tidak, nak, itu adalah panggilan. Tanpa ragu, ia melangkah ke tepi sungai, lalu menunduk memberi salam. Dari balik kabut, muncul sosok berjubah putih dengan sorban sederhana. Wajahnya tua namun berseri, matanya dalam seperti samudra. Ia membawa tongkat bambu, dan di punggungnya tergantung kantong kulit berisi daun lontar. Salam sejahtera, Ki Tumenggung, katanya lembut. Aku telah menunggumu. Lodra menatapnya penuh heran. Siapa engkau, dan bagaimana engkau tahu namaku? Sosok itu tersenyum. Aku Ki Jagatdirna, penjaga aliran Bengawan. Aku dulu murid Sabdo Palon yang diutus untuk menjaga ingatan dunia. Rendra terkejut. Murid Sabdo Palon? Berarti, guru kami masih meninggalkan pengikut di dunia ini. Ki Jagatdirna mengangguk pelan. Sabdo Palon tidak pernah pergi. Ia hanya membagi dirinya dalam banyak bentuk. Ada yang menjadi penjaga hutan, ada yang menjadi bayang-bayang air, ada pula yang hidup dalam hati manusia yang masih ingat asalnya. Engkau, Ki Lodra, salah satunya. Lodra menunduk hormat.
Guru, aku datang membawa sabda dari Watu Gilang. Aku diperintah menuju Gunung Lawu untuk mencari makna terakhir. Dirna memandangnya lama. Sebelum engkau naik Lawu, kau harus memahami satu hal. Ilmu sejati tidak hanya dari sabda dan cahaya, tapi juga dari arus kehidupan. Sungai ini adalah guru yang tak pernah berhenti bicara. Ia duduk di tepi air, mengambil sejumput pasir, lalu menaburkannya ke sungai. Lihatlah, Ki Lodra. Pasir ini seperti manusia. Bila melawan arus, ia tenggelam. Bila mengikuti arus tanpa sadar, ia hilang terbawa. Tapi bila tahu kapan diam dan kapan bergerak, ia akan mengendap di dasar, menjadi bagian dari sungai itu sendiri. Lodra tertegun. Kata-kata itu terasa sederhana, namun mengandung kedalaman yang sulit dijelaskan. Ia menatap air sungai yang mengalir, lalu berkata perlahan, maka, menjadi bagian dari sungai berarti menyatu dengan zaman. Dirna tersenyum. Benar. Itulah yang dimaksud Sabdo Palon dengan kesadaran Jawa, bukan agama, bukan kerajaan, melainkan laku hidup yang selaras dengan jagat. Malam itu mereka berbincang panjang. Ki Jagat Dirna mengajarkan ilmu kawaskitan, yaitu kemampuan mendengar suara semesta lewat keheningan. Ia mengajarkan cara bernafas dengan irama air, cara membaca arah angin, dan cara mengenali tanda-tanda alam yang berbicara dalam diam. Selama 7 malam, Lodra belajar dan bertapa di tepi bengawan. Ia mulai mendengar bisikan lembut di balik gemericik air, seolah sungai itu berisi berjuta jiwa masa lampau. Kadang ia mendengar tawa anak-anak Majapahit, kadang tangisan ibu-ibu yang kehilangan putra di medan perang, kadang suara Sabdo Palon sendiri mengulang sabdanya. Yang mencari kebenaran di luar dirinya akan tersesat. Yang mengenal dirinya, mengenal semesta. Pada malam ke-7, Ki Jagat Dirna memanggil Lodra ke tengah sungai. Mereka berdiri di atas batu besar yang menonjol di permukaan air. Di sana, Dirna menancapkan tongkat bambunya ke sela batu, lalu menatap langit. Arya Lodra, inilah saatmu menanggung sabda sendiri. Aku hanya penjaga, bukan pembawa. Dari ujung tongkat itu muncul cahaya lembut. Arus sungai seketika berhenti mengalir, seolah waktu membeku. Dirna menatap Lodra dengan tatapan terakhirnya. Ingat, segala yang mengalir akan kembali ke sumbernya. Pergilah ke Gunung Lawu. Di sanalah sumber sungai ini, tempat air dan langit bertemu. Lodra hendak menjawab, namun cahaya dari tongkat itu semakin kuat. Dalam sekejap, Ki Jagat Dirna berubah menjadi kabut biru yang terangkat ke udara, lalu hilang menyatu dengan arus bengawan. Ketika arus kembali bergerak, Lodra berdiri sendirian di atas batu. Rendra berlari dari tepi sungai, memanggilnya dengan suara serak. Tapi Lodra hanya tersenyum tenang. Ia tahu, guru itu tidak mati, hanya kembali menjadi bagian dari arus. Ia menatap ke arah timur, di mana Gunung Lawu tampak samar diselimuti kabut. Air telah mengajarkan tentang pasrah, gumamnya. Kini tiba saatnya belajar tentang pengorbanan. Maka, dengan hati yang telah tertempa oleh sabda, arus, dan cahaya, Ki Tumenggung Arya Lodra melangkah menuju Lawu, ke tempat di mana bumi menyentuh langit, dan rahasia terakhir Sabdo Palon menantinya di balik kabut yang tak tersingkap. Kabut turun seperti tirai perak ketika Ki Tumenggung Arya Lodra akhirnya menapaki lereng Gunung Lawu. Gunung itu menjulang megah di batas antara dunia manusia dan dunia halus, dikelilingi hawa dingin yang seolah menembus tulang. Di puncaknya, para leluhur percaya, bersemayam arwah para raja yang telah menanggalkan mahkota duniawi untuk menjadi penuntun zaman. Bersama Jakarendra, murid setianya, Lodra berjalan perlahan di antara kabut dan lumut basah. Mereka tak banyak bicara. Sejak meninggalkan Bengawan, keduanya tahu bahwa perjalanan ini bukan sekadar pendakian fisik, melainkan ujian jiwa. Ki, Rendra berbisik. Mengapa guru kita yang agung memintamu datang ke tempat seperti ini? Lodra menatap langit kelabu di atas. Gunung adalah tempat pertemuan antara bumi dan langit, antara yang kasar dan yang halus. Sabdo Palon ingin aku belajar arti pengorbanan, karena pengetahuan tanpa laku adalah kesombongan. Mereka mendaki hingga senja tiba.
Di sebuah lereng yang ditumbuhi pohon-pohon damar tua, mereka mendirikan perapian kecil. Angin malam berhembus tajam, membawa aroma belerang dan dupa yang terbakar entah dari mana. Saat Rendra tertidur, Lodra duduk bersila, menatap api dengan mata kosong. Dalam gemerlap nyala itu, perlahan muncul bayangan wajah Sabdo Palon. Samar, namun penuh wibawa. Arya Lodra, suaranya bergema pelan. Engkau telah melewati sungai dan menemukan cahaya di batu. Kini, apakah engkau siap kehilangan segalanya untuk mendapatkan makna? Lodra menunduk. Aku telah menyerahkan kehormatanku, jabatanku, bahkan keluargaku. Apalagi yang harus aku korbankan, Guru? Bayangan itu tersenyum samar. Dirimu sendiri. Malam itu, angin berhenti. Langit laut terbuka memperlihatkan ribuan bintang. Dari arah puncak terdengar suara gamelan halus, seperti dimainkan di balik kabut. Suara itu bukan dari dunia manusia. Lodra tahu, ia sedang dipanggil. Ia pun berdiri, membangunkan Rendra. Tetaplah di sini. Jangan ikut. Aku harus naik sendiri. Rendra menatapnya cemas. Ki, tempat itu wingit. Orang-orang bilang, siapapun yang naik tanpa izin, tak pernah kembali. Lodra tersenyum tipis. Jika aku tak kembali, berarti aku sudah menemukan apa yang kucari. Ia melangkah sendirian menembus kabut tebal. Semakin tinggi ia naik, semakin sunyi dunia di sekelilingnya. Tidak ada suara burung, tidak ada desah angin, hanya bunyi langkahnya sendiri di tanah yang lembab. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah pelataran batu dengan 3 altar kuno. Di tengahnya, berdiri patung batu menyerupai manusia berwajah tenang, tangan terlipat di dada. Lodra berlutut. Ia tahu, inilah tempat pemujaan leluhur Majapahit, tempat arwah Brawijaya V bersemayam setelah meninggalkan dunia fana. Kanjeng Prabu, bisiknya lirih. Hamba datang membawa sabda Sabdo Palon. Tiba-tiba, dari balik kabut muncul sosok berjubah hitam, tinggi, wajahnya tertutup topeng emas. Suaranya dalam dan bergema. Sabdo Palon? Nama itu masih bergema bahkan di sini. Apa yang kau bawa darinya? Wahai pewaris tanah Jawa. Lodra menunduk hormat. Aku membawa kesetiaan dan sabda yang tak lekang oleh zaman. Tapi aku datang untuk belajar tentang pengorbanan. Sosok itu mendekat. Dari balik topengnya, terpancar cahaya merah samar. Pengorbanan sejati, katanya, adalah menyerahkan ego yang membuat manusia ingin abadi. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba tanah di bawah Lodra bergetar. Dari sela batu muncul kabut hitam pekat yang berputar seperti pusaran air. Lodra nyaris terjatuh, namun segera menancapkan kerisnya ke tanah. Suara-suara aneh bergema dari dalam kabut itu. Tangisan, tawa, dan doa yang bercampur menjadi satu. Itu adalah arwah mereka yang tak rela melepaskan masa lalu, kata sosok bertopeng. Sabdo Palon ingin kau melewati mereka, sebab untuk memahami masa depan, kau harus melepaskan beban sejarah. Lodra menatap pusaran itu. Ia tahu, jika melangkah ke dalamnya, ia mungkin tak akan kembali. Tapi hatinya sudah mantap. Ia menutup mata, mengucap kidung. Sangkan paraning dumadi. Kaula bali marang asal. Lalu ia melangkah masuk ke dalam kabut hitam. Tubuhnya langsung terasa ringan, seperti melayang. Ia melihat kilasan masa lalunya sendiri, dirinya sebagai Panglima Majapahit, sebagai pelarian, sebagai penulis naskah di tepi Bengawan. Lalu perlahan semua itu hancur menjadi debu. Di hadapannya kini berdiri Sabdo Palon, tersenyum. Kini engkau mengerti, Arya Lodra. Ilmu bukan untuk mengikat masa lalu, melainkan untuk menuntun masa depan. Tapi setiap cahaya harus menebus dirinya dengan kegelapan. Itulah tumbal sejati. Lodra berlutut. Guru, apakah aku harus mati di sini? Sabdo Palon meletakkan tangannya di kepala Lodra. Tidak, kau harus hidup, agar sabdaku tetap hidup. Tapi sebagian dari jiwamu akan kutinggalkan di Lawu, sebagai penjaga bagi yang datang sesudahmu. Seketika cahaya biru menyelimuti tubuh Lodra.
Ia merasa sebagian dirinya tercerabut, bukan sakit, tapi hening, seolah jiwanya dibagi dua. Ketika ia sadar kembali, kabut telah sirna. Sosok bertopeng dan pusaran hitam menghilang. Hanya ada kesunyian. Ia menatap tangannya. Di telapak kanannya kini muncul tanda bercahaya, lingkaran dengan 3 titik di tengahnya, sama seperti lambang di Watu Gilang. Dengan langkah berat, ia menuruni lereng. Di kaki gunung, Rendra menunggunya dengan mata berlinang. "Ki, aku kira engkau sudah tak kembali." Lodra tersenyum lemah. "Aku memang tak sepenuhnya kembali, Nak. Sebagian dari diriku tinggal di atas sana, menjaga sabda agar tak padam." Mereka duduk di bawah pohon damar, menatap langit lawu yang kini terang. Dari puncak gunung, samar-samar terdengar suara gamelan, pelan, syahdu, seolah alam semesta sedang menabuh kidung untuk jiwa yang telah selesai diuji. Dan malam itu, Ki Tumenggung Arya Lodra tahu, perjalanan menuju kebenaran belum usai. Di bawah cahaya bintang, ia teringat kata-kata Sabdo Palon. Setiap tumbal adalah kelahiran baru. Beberapa bulan setelah meninggalkan Gunung Lawu, Ki Tumenggung Arya Lodra dan Jakarendra menuruni lereng menuju dataran rendah timur. Di hadapan mereka terbentang hamparan lembah yang dulu menjadi pusat kejayaan Kadiri, negeri tua yang pernah melahirkan pujangga-pujangga besar seperti Jayabaya dan Panuluh. Namun kini, kota itu tinggal bayangan masa lalu, reruntuhan candi yang separuh tertimbun tanah, sawah yang ditumbuhi alang-alang, dan desa-desa yang sepi di antara hutan bambu. "Ki," kata Rendra sambil menatap reruntuhan batu bata merah di kejauhan. "Apakah benar Sabdo Palon pernah singgah di Kadiri?" Lodra mengangguk perlahan. Dulu, sebelum menjadi pamomong Prabu Brawijaya, ia berkelana dari tempat ini ke tempat lain, mencari inti pengetahuan yang hilang. Kadiri menyimpan sabda pertamanya. Sabda yang ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan napas. Mereka tiba di sebuah dusun tua bernama Watu Kendit, yang dihuni oleh orang-orang tua berwajah muram. Saat Lodra memperkenalkan diri, para penduduk memandangnya dengan curiga, seolah mengenali sesuatu di balik wajahnya. Seorang kakek bungkuk, Ki Wicaksana, menghampiri mereka. "Engkau bukan orang asing di sini, Ki Tumenggung," katanya. "Wajahmu pernah terlihat dalam mimpi kami, datang bersama kabut lawu dan nyala api bengawan." Lodra tertegun. Apakah itu pertanda buruk? Ki Wicaksana menggeleng. "Bukan buruk, tapi berat. Sudah lama kami menunggu seseorang yang membawa tanda cahaya di telapak tangan." Mendengar itu, Lodra menatap telapak kanannya. Tanda bercahaya dari lawu masih samar terlihat, bagai bara yang tak padam. Penduduk desa berlutut, memanggilnya Sang Penebus Sabda. Malam itu, di rumah Ki Wicaksana, mereka berbincang di bawah lampu minyak. Kakek itu bercerita tentang legenda lama, bahwa di bawah Candi Panataran Kadiri, tersimpan naskah kuno yang disebut Sabda Lelono. Konon ditulis langsung oleh Sabdo Palon sebelum ia menghilang dari dunia nyata. Namun, setiap orang yang mencoba menggali naskah itu selalu hilang, atau kembali dengan pikiran gila. "Sabda itu bukan sekadar tulisan," ujar Ki Wicaksana. "Ia hidup. Barang siapa membacanya tanpa kesiapan hati, akan ditelan oleh huruf-hurufnya sendiri." Lodra memejamkan mata, mengingat pesan Sabdo Palon di Lawu. "Sebagian dari dirimu tinggal di atas sana." Ia merasa bahwa inilah panggilan terakhir, untuk menemukan sabda yang tertinggal. Keesokan harinya, mereka bertiga menuju reruntuhan Candi Panataran Kadiri. Kabut pagi menyelimuti halaman candi, dan batu-batunya ditumbuhi lumut tebal. Pada dinding candi terpahat kisah Ramayana, tapi di antara ukiran itu terdapat celah yang tampak seperti pintu kecil tertutup batu. "Ini yang disebut gerbang Niskala," kata Ki Wicaksana. "Pintu menuju ruang di antara dunia." Lodra mengelus batu itu, membaca mantra lawu yang diajarkan kepadanya. "Sangkan paraning dumadi, ing sangkaning jagat, sirna tanpa wujud, ana tanpa rupa." Tiba-tiba batu itu bergetar pelan. Rendra mundur ketakutan, tapi Lodra tetap teguh. Batu itu bergeser perlahan, memperlihatkan lorong sempit menurun ke bawah tanah.
Dari dalamnya keluar hawa dingin dan aroma dupa yang membakar hidung. Mereka menyalakan obor dan menuruni tangga batu. Dinding lorong dipenuhi tulisan aksara Jawa kuno bercahaya samar, seolah ditulis dengan api. Setiap langkah terasa berat, seakan bumi sendiri sedang menguji keberanian mereka. Di ujung lorong, mereka tiba di ruangan bundar dengan altar batu di tengahnya. Di atas altar itu terletak sebuah lontar berwarna hitam legam, terikat dengan benang emas. Di sampulnya terukir huruf singkatan dari Sabdo Palon. Rendra menelan ludah. Ki, apakah ini yang kita cari? Lodra mengangguk pelan. Inilah Sabda Lelono, naskah yang menjadi jantung babat tanah Jawi. Ia membuka ikatan benang emas itu. Begitu lontar terbuka, ruangan seketika dipenuhi cahaya biru. Tulisan-tulisan di lontar bergerak, berubah menjadi bayangan wajah-wajah. Raja, Brahmana, rakyat, bahkan wajah Lodra sendiri. Suara-suara bergema dari segala arah. Doa, ratapan, dan peringatan. Jangan biarkan sabda menjadi alat kuasa. Jangan biarkan pengetahuan memisahkan manusia dari semesta. Jagalah keseimbangan antara yang tampak dan yang tak tampak. Lodra berlutut. Air mata mengalir di pipinya. Ia menyadari bahwa naskah ini bukan pesan masa lalu, tapi pesan untuk masa depan. Sabdo Palon meninggalkan sabda ini bukan untuk dirinya, tapi untuk generasi yang lupa akan asalnya. Saat itu, Ki Wicaksana menatapnya dengan mata sendu. Sabda itu memilihmu, Ki Tumenggung. Tapi ketahuilah, siapapun yang membawa naskah itu ke dunia atas, akan menjadi pengembara abadi. Kau tidak akan punya tempat lagi di antara manusia. Lodra tersenyum lirih. Aku sudah kehilangan tempat sejak Majapahit runtuh. Yang tersisa hanya tugas. Ia menggulung lontar itu dengan hati-hati, lalu memasukkannya ke dalam kain putih. Saat mereka keluar dari lorong, matahari sore menyinari halaman candi dengan cahaya keemasan. Udara terasa lebih ringan, seolah beban bumi terangkat sesaat. Namun ketika mereka hendak meninggalkan tempat itu, Rendra menatap ke arah altar dan berseru pelan. Ki, lihat. Di altar batu, di tempat lontar tadi tergeletak, kini muncul tulisan bercahaya. Sabda belum selesai. Yang tertulis hanyalah bayang dari yang sejati. Lodra menatapnya lama. Ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Sabdo Palon belum sepenuhnya menampakkan dirinya. Naskah itu hanyalah kunci, bukan jawaban. Malam itu, di bawah langit Kadiri yang penuh bintang, Lodra menatap lontar yang kini ia bawa. Ia merasakan beratnya bukan karena isinya, tapi karena maknanya. Ia kini membawa ingatan seluruh tanah Jawa. Setiap sabda memiliki penjaga, gumamnya. Dan mungkin aku hanyalah penjaga sementara, sampai sabda itu menemukan suara barunya. Beberapa tahun berlalu sejak Ki Tumenggung Arya Lodra menemukan Sabda Lelono di bawah runtuhan Candi Panataran Kadiri. Sejak saat itu, ia tak lagi dikenal sebagai pejabat, prajurit, atau bahkan manusia biasa. Ia menjelma menjadi sosok pengembara yang selalu muncul di antara kabut dan hening. Sebagian orang menyebutnya Ki Lodra Wening, sang penjaga lontar yang membawa cahaya di tangannya. Bersama Jaka Rendra, yang kini tumbuh menjadi pemuda dewasa, mereka menempuh perjalanan panjang menuju barat. Sabda yang mereka temukan menuntun langkah mereka, meski tanpa kata, menuju tanah yang kelak disebut Mentaok, sebuah hutan lebat di dataran tinggi selatan. Konon, di hutan itu bersemayam roh-roh penjaga zaman, dan di sanalah bayang terakhir Sabdo Palon masih bertahan, menunggu datangnya manusia yang siap menampung suaranya. Perjalanan menuju alas Mentaok tidak mudah. Hutan itu liar dan nyaris tak terjamah manusia. Pepohonannya menjulang seperti tiang raksasa penyangga langit, dan di antara rimbunnya daun sering terdengar bisikan aneh, kadang suara gamelan, kadang ratapan perempuan. Suatu malam, saat mereka berdua beristirahat di tepi sungai kecil di dalam hutan, Rendra berkata pelan, "Ki, aku merasa kita tidak sendiri." Lodra menatap air yang mengalir tenang. "Kau benar. Hutan ini memiliki mata dan telinga. Tapi jangan takut. Kita tidak datang membawa senjata, hanya sabda." Tiba-tiba,
Angin berhenti. Kabut turun begitu cepat hingga api unggun padam seketika. Dalam kegelapan itu, muncul cahaya kecil, bola cahaya biru yang melayang di antara pepohonan, lalu perlahan mendekat. Dari balik kabut, tampak sosok perempuan berbusana putih, rambut panjangnya terurai, wajahnya bersinar lembut namun matanya tajam seperti pisau. Ia berhenti beberapa langkah di depan mereka. "Siapakah kalian yang berani membawa cahaya lawu ke dalam hutan kami?" Lodra memberi salam, menundukkan kepala. "Hamba Ki Tumenggung Arya Lodra, pembawa sabda dari Lawu dan Kadiri. Kami datang bukan untuk menantang, melainkan untuk mencari Bayang Sabdo Palon." Perempuan itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Aku Nyai Kinasih, penjaga gerbang alas Mentao. Sabdo Palon telah lama menunggu kedatanganmu, tapi jangan berharap ia datang dalam bentuk manusia. Ia kini hanya bayang, suaranya bersatu dengan napas bumi." Rendra menatap sekeliling, gelisah. Bagaimana kami bisa mendengarnya? Nyai Kinasih berjalan mengelilingi mereka. Suaranya seperti nyanyian. Sabdo Palon tidak bicara dengan telinga, melainkan dengan hati. Hanya mereka yang telah kehilangan dirinya yang bisa mendengarnya. Ia berhenti di depan Lodra dan menatap langsung ke matanya. "Kau telah meninggalkan masa lalu dan menyerahkan separuh jiwamu di Lawu. Kini kau harus melepaskan separuh lainnya. Hanya dengan begitu, bayang itu akan menampakkan diri." Lodra terdiam. "Apakah itu berarti aku harus mati?" "Tidak," jawab Nyai Kinasih lembut. "Kau hanya harus berhenti menjadi manusia. Menjadi wadah bagi sabda, bukan pemiliknya." Malam itu, di tengah kabut tebal, Nyai Kinasih menuntun mereka ke tengah hutan, menuju sebuah lapangan kecil yang diterangi cahaya rembulan. Di sana, berdiri sebuah batu besar berlumut. Bentuknya mirip kursi batu, tapi lebih menyerupai singgasana kuno. "Duduklah di situ," perintah Nyai Kinasih. Itu adalah Watu Bayang, tempat Sabdo Palon menanggalkan wujudnya sebelum menghilang dari dunia. Lodra menuruti. Begitu ia duduk di batu itu, udara di sekelilingnya bergetar. Suara daun, burung, bahkan aliran sungai berhenti, seolah seluruh alam menahan napas. Cahaya rembulan memusat tepat di atasnya, membentuk pilar perak yang memancar hingga ke langit. Lodra menutup mata. Dalam keheningan yang begitu dalam, ia mendengar suara samar. "Arya Lodra, penjaga sabda. Aku adalah bayang yang tersisa. Dunia telah berubah, tapi akar masih menunggu airnya. Bila manusia lupa asalnya, maka sabda ini akan bangkit lagi." Suara itu bukan dari luar, melainkan dari dalam dadanya sendiri. Ia merasa tubuhnya semakin ringan, sementara pikirannya seolah menyatu dengan hutan di sekeliling. Ia mendengar detak jantung bumi, bisikan daun, dan gemuruh air di bawah tanah. Semua menyatu menjadi satu suara, sabda semesta. Rendra menatap dengan mata terbelalak. Dari tubuh gurunya memancar cahaya lembut, lalu perlahan membentuk sosok bayangan besar di belakangnya. Bayangan itu menyerupai seorang lelaki tua berjubah putih dengan mata berkilau biru. Itu Sabdo Palon," bisik Rendra tak percaya. Bayangan itu menatapnya, lalu menatap Lodra yang masih duduk diam di batu. Suaranya bergema ke seluruh penjuru hutan. "Zaman akan berputar. Sabda akan lahir dalam bentuk baru. Jagalah tanah ini, karena disinilah tatanan baru akan tumbuh." Cahaya itu semakin terang, lalu lenyap begitu saja. Saat kabut menghilang, Lodra masih duduk di batu, tapi wajahnya kini tampak jauh lebih tua dan tenang. Ia membuka mata, menatap Rendra, dan tersenyum. "Aku bukan lagi Arya Lodra sepenuhnya," katanya perlahan. "Sebagian dariku kini adalah bayang itu sendiri." Rendra berlutut di hadapannya. Air mata menetes. "Ki, apakah ini akhir perjalanan kita?" Lodra menggeleng pelan. "Bukan akhir, tapi awal. Sabda telah berpindah dari tulisan ke jiwa. Sekarang tugas kita adalah menjaga tanah ini, karena suatu saat, dari alas Mentauk akan lahir peradaban baru, penjelmaan sabda itu sendiri." Nyai Kinasih berdiri di antara kabut,
menatap mereka dengan senyum samar. Kau telah menunaikan janji zaman, Ki Tumenggung. Mulai malam ini, alas Mentaok menjadi tanah yang diberkati. Tapi ingat, sabda tidak boleh dijadikan alat kuasa. Ia harus dijaga dengan kebijaksanaan. Cahaya rembulan menembus dedaunan, jatuh ke wajah Lodra dan Rendra. Malam itu, mereka tahu, perjalanan spiritual mereka telah menuntun Jawa menuju babak baru. Bayang Sabdo Palon kini bersemayam dalam hati manusia yang masih mendengar suara bumi. Tahun-tahun berlalu setelah malam sakral di alas Mentaok. Waktu berjalan seperti arus sunyi yang membawa perubahan perlahan namun pasti. Hutan yang dulu lebat kini mulai terbuka. Sebagian berubah menjadi ladang dan pemukiman. Dari balik pepohonan, suara manusia mulai terdengar lagi. Suara kapak, tawa anak-anak, dan gamelan sederhana yang ditabuh oleh tangan-tangan baru. Di antara semua perubahan itu, dua sosok tetap tinggal di tengah heningnya hutan. Ki Tumenggung Arya Lodra dan murid setianya Jaka Rendra. Mereka tinggal di sebuah padepokan kecil yang mereka bangun dari bambu dan batu, di tepi mata air yang disebut penduduk setempat Sendang Wening. Orang-orang desa datang kadangkala, meminta nasihat atau pengobatan. Tapi mereka tidak tahu siapa sebenarnya lelaki tua berwajah teduh itu. Hanya bisikan yang beredar, bahwa ia adalah orang dari masa lalu yang belum sempat mati. Setiap malam, Lodra duduk di tepi sendang, menatap pantulan bintang di air jernih. Di sana ia mendengar gema yang tak pernah padam, sabda yang pernah menyatu dalam dadanya di Gunung Lawu dan alas Mentaok. Kini, sabda itu tidak lagi berupa suara, melainkan napas dalam setiap hembusan angin, denyut di setiap akar, dan bisik di hati setiap makhluk yang masih mau dia mendengar. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung bulat di langit selatan, Rendra datang mendekat dengan langkah cepat. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ki! Dari utara datang rombongan besar. Mereka menyebut dirinya utusan dari Pajang. Mereka mencari tempat untuk mendirikan negeri baru di tanah ini. Lodra menatapnya lama. Ia tahu apa arti berita itu. Sabda Palon pernah berfirman, zaman akan berputar. Sabda akan lahir dalam bentuk baru. Dan kini, tanda-tanda itu mulai tampak. Keesokan harinya, rombongan itu tiba di depan padepokan. Pemimpinnya seorang bangsawan muda berwajah teduh tapi berwibawa, mengenakan pakaian putih dengan ikat kepala sederhana. Ia memperkenalkan diri dengan sopan. Hamba Danang Sutawijaya, putra angkat Sultan Pajang. Kami diperintah mencari tanah yang baik untuk dijadikan pusat negeri. Lodra menatap pemuda itu dengan mata tua yang penuh cahaya. Ia melihat sesuatu di balik sorot matanya, keteguhan yang tidak dibuat-buat, keheningan yang mengandung kekuatan. Tanah ini bukan sekadar tanah, katanya perlahan. Ia adalah nadi bumi. Siapa yang membangunnya dengan keserakahan, akan ditelan oleh tanahnya sendiri. Tapi siapa yang datang dengan niat menegakkan keseimbangan, akan dijaga oleh sabda bumi. Danang menunduk hormat. Kami hanya ingin membangun tempat yang adil, Ki. Tempat di mana manusia dapat hidup dengan tata dan rasa. Lodra tersenyum tipis. Kalau begitu, dengarkan bumi sebelum kau menancapkan batu pertama. Karena tanah ini pernah dijaga oleh bayang yang tak kasat mata. Malam itu, Lodra duduk bersama Rendra di tepi sendang. Angin membawa aroma bunga hutan yang mekar. Ia tahu, waktunya hampir tiba. Tubuhnya sudah mulai renta, tapi matanya masih bersinar seperti bara yang tak padam. Rendra, katanya perlahan, zaman sabda telah datang. Aku telah menjalankan tugasku. Kau yang akan melanjutkan. Rendra menunduk. Air matanya menetes. Guru, tanpa Ki, aku bukan apa-apa. Jangan berkata begitu, ujar Lodra lembut. Aku hanyalah wadah sementara. Sabda sejati ada di setiap manusia yang mau menjaga keseimbangan. Bila nanti negeri baru berdiri di sini, ajarkan kepada mereka untuk tidak melupakan asalnya. Beberapa hari kemudian, langit Mentaok berubah warna. Awan bergerak lambat, dan angin berhenti seolah menunggu sesuatu. Lodra berjalan ke tengah hutan, mengenakan jubah putih yang dulu diberikan oleh Nyai Kinasih.
Di bawah pohon beringin besar, ia duduk bersila. Dari kejauhan, Rendra menyaksikan gurunya memejamkan mata, lalu tersenyum. Sabdo wis bali marang sangkane, gumam Lodra pelan. Yang datang dari bumi, kembali ke bumi. Udara di sekitar pohon bergetar. Cahaya lembut muncul dari tubuh Lodra, menjelma kabut biru yang perlahan naik ke langit. Dari dalam kabut terdengar suara lirih, bukan dari mulut manusia. Jaga tanah ini, jaga keseimbangannya. Karena dari sini, sabda akan lahir dalam rupa baru. Rendra berlutut, menyembah tanah. Saat ia membuka mata, tubuh gurunya telah lenyap. Hanya tersisa jubah putih di atas akar beringin, dan aroma dupa yang samar. Hari-hari berikutnya, rombongan Danang Sutawijaya mulai membuka hutan. Mereka menebas alang-alang, menata batu, dan mendirikan pemukiman pertama di tanah Mentaok. Di tengah kerja mereka, sering terdengar suara gamelan halus dari arah hutan, padahal tak seorang pun bermain. Penduduk percaya, itu tanda restu dari roh penjaga bumi. Beberapa tahun kemudian, di tempat itu berdiri Keraton Mataram, pusat baru peradaban Jawa. Tidak ada yang tahu bahwa di bawah pondasi istana itu, di antara akar-akar beringin tua, bersemayam abu halus dari seorang pengembara bernama Ki Tumenggung Arya Lodra, penjaga sabda terakhir Sabdo Palon. Dan ketika malam tiba, angin yang berhembus di halaman keraton membawa bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berhati tenang. Sabda tidak pernah mati. Ia hanya berganti nama. Selama manusia masih mendengar suara bumi, Sabdo Palon masih hidup di antara mereka. Rendra, yang kini dikenal sebagai Ki Rendra Wening, menjadi penjaga sendang di tepi hutan. Setiap kali bulan purnama tiba, ia menyalakan dupa dan membaca kidung lama yang diwariskan gurunya. Sangkan paraning dumadi, tumibane sabda marang rasa. Yen rasa wusirna, sabda bali marang suksma. Dan setiap kali ia melakukan kidung itu, daun-daun beringin bergoyang pelan, seolah ikut menyahut, pertanda bahwa Sabdo Palon masih menjaga tanah Jawa, bukan sebagai sosok, tapi sebagai kesadaran yang hidup di hati manusia. Maka berakhirlah kisah perjalanan Ki Tumenggung Arya Lodra, manusia yang menelusuri jejak sabda dari Watu Gilang hingga Mentaok, dari Majapahit yang runtuh hingga Mataram yang lahir. Ia lenyap tanpa jejak, namun suaranya tak pernah padam. Karena sabda sejati tak membutuhkan tubuh atau nama. Ia hanya menunggu manusia yang berani mendengar.